Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan, WL hari ini banyak berbicara tentang tema bersyukur, pujiannya ya. Banyak bersyukur. Memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Selalu mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun juga. Ya, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, enak tidak enak pun harus yakin semuanya sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada di dalam daulat Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Baik enak maupun tidak enak. Kalau saudara dan saya orang percaya, makanya tetap mengucap syukur. Karena yang dari Tuhan, yang seizin Tuhan, itu adalah yang terbaik. Garis bawahi, sekalipun mungkin kita rasakannya tidak enak. Kalau saudara yakin menjadi orang percaya, pasti apapun sepengetahuan Tuhan. Tidak enak pun itu Tuhan izinkan terbaik, ada maksud di balik semuanya itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak salah firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk tahun 2024 yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi untuk saudara dan saya orang percaya, semuanya itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Itu tanamkan dalam hati kita. Apapun yang terjadi, kalau saudara percaya Tuhan, pasti semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Dan itu yang terbaik. Buktinya apa? Buktinya saudara saat ini ada di rumah Tuhan. Buktinya saudara, artinya saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Tuhan. Amin. Itulah yang terbaik kasih anugerah Tuhan berikan. Iman saudara akan Tuhan Yesus. Karena imanlah yang membawa kepada kekekalan. Amin. Jadi pegang erat-erat, jangan sampai lepas iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Juga mengucap syukur untuk tahun 2025. Ya. Pasti Tuhan berikan yang terbaik di tahun 2025. Amin. Ya, tapi yang terbaik dari pandangan Tuhan belum tentu baik menurut kita. Tetapi harus terima karena itu yang terbaik. Ya. Saya pernah sampaikan tahun 2025 bisa lebih baik dari 2024. Bisa sama saja. Bisa lebih terpuruk. Kita tidak tahu. Amin. Yang penting jangan terlalu banyak mikir bagaimana tahun 2025. Tetapi fokus kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi 2025. Kalau saudara dan saya memiliki iman percaya yang kuat, yang teguh, yang kokoh, tidak akan goyah. Berikan tepuk tangan bagi itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebetulnya kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, apapun yang Tuhan izinkan, enak tidak enak, tergantung kita meresponinya, tergantung kita menilainya. Bisa membuat kita kecewa, bisa kita mengucap syukur. Amin. Saya mendapatkan satu renungan di awal tahun, dan renungan ini bagus sekali. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mendapatkannya. Saya rindu membacakannya, ya. Dan saudara coba renungkan apa yang saya baca ini, ya. Coba renungkan. Ini satu pelajaran, ya. Saya dapat ini dari HP, ya. Judulnya sebuah cerita dari dua sudut pandang yang berbeda. Artinya ada satu kejadian yang sama tetapi berbeda dari dua orang cara pandang memandang kejadian itu. Saya akan bacakan begini. Seorang penulis buku terkenal duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan mulai menulis.
Tulisannya begini. Tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Harus keluar dari pekerjaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah yang tercinta. Kemudian masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran. Karena kecelakaan mobil, biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesulitan keuangan di tahun lalu. Di bagian akhir dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk. Istri sang penulis masuk ke ruangan dan mendapati suaminya yang sedang sedih dan termenung. Dari belakang sang istri melihat tulisan sang suami. Perlahan-lahan ia mundur keluar dari ruangan. 15 menit kemudian dia masuk lagi dan meletakkan sebuah kertas berisi tulisan sebagai berikut. Dan ini dibaca oleh suaminya. Tahun lalu akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Di tahun itu juga saya bersyukur suami bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali dipanggil Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama pula Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkah, yang luar biasa dari Tuhan. Kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Sang penulis suaminya tersenyum haru dan mengalir air mata hangat di pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang yang berbeda untuk setiap peristiwa yang telah dilaluinya tahun lalu. Perspektif yang berbeda telah membuatnya bahagia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya baca ini, saya renungkan, betul juga. Amin. Kadang kejadian bisa sama, tapi cara sudut pandang memandang kejadian beda-beda. Ada orang dengan kesal, marah dan bersungut-sungut, tetapi tidak bisa keluar dari masalah. Tetapi ada orang yang mengucap syukur, sekalipun masalahnya belum selesai, tapi hatinya ada damai sejahtera. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak refreshinglah jalan-jalan. Jalan-jalan. Ketika sampai ke satu tempat yang beda dengan Lembang, dingin, di sana panas. Saya masuk hotel, pagi-pagi keluar, waduh, ban kempes. Waduh, di daerah panas, saya kerjain sendiri. Saya foto dulu, saya kirim di grup keluarga. Gak ada yang respon. Saya kerjain sendiri sampai selesai. Keringat bercucuran. Bukan karena ini, karena panas. Belum ngerjain udah keringetan. Waduh. Nah, karena panas ini berpengaruh kepada hati. Hati jadi panas. Pak Pendeta hatinya panas. Kesel, mendengkel. Ceritanya liburan. Saudara ya. Begitu istri saya datang. Ayo, udah beres. Kita cari tambal ban. Untuk yang ban serep, yang kempes kita tambal, yang serep anginnya kurang kita. Saya tanya ke sana sini, nggak ada, jauh sana. Kata istri saya, nanti aja sudah selesai mandi anak-anak, kita bareng. Enggak, sekarang dengan sedikit. Dia ikut. Cari, wah ini keringat belum habis ini panas. Ya, dan hati juga panas. Istri saya ngomong, puji Tuhan kita mengucap syukur. Enggak kejadian lagi di jalan tol. Coba bayangkan kalau di jalan tol bannya langsung pecah atau kempes. Oleng gimana? Kata-kata puji Tuhan kita mengucap syukur. Itu menyejukkan hati saya. Keringat masih ada. Keringat masih ada. Tapi hati yang panas menjadi sejuk.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jadikan gaya hidup seorang percaya selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Amin. Karena dengan bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi dengan mengucap syukur sekalipun masalah belum selesai, hati adem. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan, ya. Jangan kalah sama orang gila. Ada orang gila pakai sepatu sebelah. Orang yang waras ngomong, wah kasihan kamu punya sepatu satu. Saya mah bersyukur baru nemu satu. Nanti dapat lagi. Kalah sama orang gila bersyukur. Ya. Hati-hati saudara. Jangan sama dengan dunia. Kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkan perkara yang di atas. Kita sudah melewati Natal. Dengan tema pikirkan perkara yang di atas. Saya mau ingatkan untuk saudara dan saya. Jadikanlah pikirkan perkara di atas ini untuk mengingatkan kita di tahun 2025. Amin. Saudara dan saya harus selalu di tahun 2025 ini mengucap syukur dan selalu pikirkan perkara-perkara di atas. Karena saudara dan saya sekarang sedang hidup di ujung akhir zaman. Kemarin Pak Niko bilang, kita hidup di akhir zaman. Kalau saya bilang di ujung akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan lewat tema Natal. Di tahun 2025 ini selalu berpikir tentang pikirkan perkara di atas. Yang rohani, tentang Tuhan. Amin. Ya, pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Firman Tuhan dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya ulangi ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ayat 2 ditekankan, pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Perkara di atas adalah perkara yang tidak kelihatan, hal-hal rohani. Tidak kelihatan secara kasat mata. Amin. Perkara-perkara surgawi, perkara kerajaan Allah, perkara-perkara dengan Tuhan. Itu hal-hal yang tidak kelihatan secara kasat mata. Beda dengan perkara-perkara yang ada di bumi, yang kelihatan secara kasat mata. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kelihatannya itu perkara yang di bumi itu sementara. Firman Tuhan katakan. Yang tidak kelihatan itu perkara rohani itu adalah yang kekal. Amin. Jadi ada lebihnya hal-hal rohani itu sampai kepada kekekalan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekal itu tidak terbatas. Hidup di dunia ini terbatas. Dibatasi dengan yang namanya umur. Ya. 65 aja saya tadi udah salah-salah ngomong. Ya. Firman Tuhan katakan 70, 80. Kalau lebih dari itu luar biasa bonus dari Tuhan. Tetapi kekekalan tidak ada batasnya. Dan kekekalan yang tidak ada batasnya ditentukan ketika saudara dan saya hidup di dunia ini yang sementara. Mari kita memasuki 2025 lebih lagi memikirkan perkara-perkara kerajaan sorga. Tentang Tuhan, tentang kerohanian. Amin. Ya. Perkara yang di bumi butuh saudara. Kita adalah manusia yang masih hidup dan berada di bumi. Jadi saudara dan saya masih membutuhkan apa yang ada di bumi. Ya, minimal lah sandang pangan papan itu
kebutuhan manusia pokok. Pakaian, ya, makanan, minuman, tempat berteduh. Itu adalah kebutuhan manusia yang pokok. Jadi kita tetap masih butuh seketika masih ada di dunia. Jadi kita ada di dunia tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Amin. Ya, saya tidak mengajarkan, wah yang penting mah Tuhan. Doa ke gereja. Gak usah bekerja nanti Tuhan kirim berkat. Enggak lah. Berkat Tuhan memberikan lewat apa yang kita kerjakan. Amin. Enggak akan ujug-ujug sekarung dari langit turun. Brok, uang enggak lah, enggak ada. Saudara, Tuhan memberkati lewat apa yang saudara dan saya kerjakan. Amin. Ya. Minimal kita masih membutuhkan pakaian, makanan, minuman, tempat berteduh, ya, sandang, pangan dan papan yang pokok. Jadi tetaplah berjuang atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Ada judul perikop firman Tuhan yang judulnya berdoa dan bekerja. Ya. Kalau bahasa Latinnya apa? Ora et labora itu ya. Jadi artinya tetap kita berdoa dan kita juga bekerja. Jangan berdoa, tidak mau bekerja. Saya tidak mengajarkan itu. Ya. Tidak mengajarkan itu. Tetapi saya juga tidak mengajarkan bekerja, banting tulang sampai melupakan Tuhan. Itu pun salah. Amin. Pegang, berdoa dan bekerja, era labora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kalau begini udah aja kita tidur saja. Toh Tuhan memberkati waktu kita tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokusnya bukan kepada tidurnya. Amin. Ya. Jangan kepada tidurnya. Semua sia-sia tanpa Tuhan. Itu yang menjadi fokus. Biasanya orang kalau dengar firman Tuhan ini, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayo mari kita tidur saja. Ya. Sebab Tuhan memberkati kita waktu tidur. Betul. Tapi baca ayat satunya. Sia-sia tanpa Tuhan. Amin. Jadi orang yang tidur diberkati itu yang berdoa, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan comot dan salah artikan mengenai firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan salah mengartikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan berpikir yang penting bukan tidurnya, tetapi sia-sia tanpa Tuhan, itu yang penting. Oke. Satu lagi, Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Artinya menyukai tidur ini malas ya. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Amsal mengajarkan bahwa kepada kita jangan menjadi pemalas. Mari memasuki tahun 2025. Hampir salah lagi. 2025. Kita pun ada di bumi tetap harus giat bekerja. Amin. Tidak akan 2025 kalau pemerintahan ngomong enggak apa namanya ya. Enggak baik-baik aja lah 2025. Ya, ekonomi dan lain sebagainya. Makanya kita harus tetap bekerja. Amin. Harus tetap sungguh-sungguh ya. Bekerja sungguh-sungguh. Oke. Kenapa jangan menyukai tidur atau malas? Saya langsung baca lagi. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayatnya 6 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen.
Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hati-hati. Amin. Kemalasan mendatangkan kemiskinan. Jangan sampai kita kekurangan lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah percaya Tuhan? Saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Kenapa saya begini Tuhan? Kekurangan. Ternyata tidak mau bekerja. Ya, bekerja. Ya, belajar kepada semut yang suka bekerja sama, gotong royong, kolaborasi, buat jejaring. Amin. Ya, firman Tuhan katakan tidak mau bekerja, jangan makan. Itu keras sekali di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Oke. Bahkan Bapak Ibu yang Tuhan, satu lagi firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi semut itu nalurinya, instingnya luar biasa. Ketika musim panas, dia bekerja keras mengumpulkan makanan. Dan ketika musim dingin, ketika sulit, dia punya cadangan makanan. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, ingat, tidak dosa saudara dan saya kalau berpenghasilan lebih menabung. Amin. Menabung, ya, jangan boros, menabung. Ya. Firman Tuhan mengajarkan menabung itu tidak dosa, kecuali kalau tidak ada untuk ditabungnya, itu lain perkara. Tapi kalau ada untuk menabung. Ya. Yusuf pun ketika sedang 7 tahun berkelimpahan menabung. Ketika datang 7 tahun kekeringan bisa mengatasi kondisi kekeringan. Itu penting, ya. Itu penting bagi saudara dan saya memasuki 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi juga hidup jangan pelit, ya, jangan pelit. Wah, tahun 2025 keadaan mungkin tidak baik-baik saja. Maka menghemat secara luar biasa itu pun salah. Amin. Sebab ada firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, garis bawahi, menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, menyebar harta di sini jangan salah arti. Wah, firman Tuhan ada yang menyebar harta bertambah kaya, lalu berpoya-poya, boros, ya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang Tuhan. Menyebar harta bukan foya-foya atau boros, tetapi menabur di dalam Tuhan. Amin. Tetapi menabur di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi saya katakan, hemat itu bagus. Artinya menggunakan uang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan hawa nafsu. Amin. Menggunakan uang untuk kebutuhan, bukan untuk hawa nafsu. Disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Berangkat ke toko mau beli A, lihat B ada diskon, lihat C ada diskon. Akhirnya semua diborong. Datang ke rumah nggak dipakai, nggak butuh karena diskon aja. Karena tertarik diskon. Sudah datang ke rumah nggak dipakai, akhirnya masuk karung dibuang. Ya, jangan sampai terjadi itu. Orang percaya harus hemat. Boros dan poya-poya itu salah di mata Tuhan. Jadi memasuki tahun 2025 untuk perkara di bumi kita tetap harus berjuang, berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan boros, ya, tetapi juga jangan pelit. Bapak Ibu yang Tuhan, menghemat secara luar biasa itu artinya pelit. Kalau pelit, orang pelit bukan hanya kepada orang lain, untuk dirinya sendiri pun kadang.
Untuk kebutuhan diri sendiri pun kadang pelit gitu ya. Nah, itu yang gak boleh juga ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, itu ketika perkara di bumi yang harus saudara saya lakukan. Tetap berjuang, tetapi jangan boros, juga jangan pelit. Sekarang perkara yang di atas Bapak Ibu Tuhan, sekalipun kita masih di bumi dan membutuhkan apa yang ada di bumi dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga jangan lupa ada yang lebih penting bagi saudara dan saya, yaitu perkara di atas. Amin. Yang sudah tadi saya awal sampaikan. Kita perkara di atas ini sampai kepada kekekalan. Kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan. Dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang sorga. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan karena kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Yang benar yaitu siapa? Yang benar itu adalah Tuhan. Yang benar adalah firman Tuhan. Itulah yang harus dipikirkan. Yang mulia, yang adil, yang suci siapa? Tuhan Yesus. Itulah yang dipikirkan untuk menjadi contoh bagi kita. Ya. Yang telah kita pelajari, terima, dengar, yaitu firman Tuhan. Lakukanlah itu. Setiap minggu kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Tinggal eksekusinya dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Amin. Tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi iman percaya ketika kita melakukan. Menjadi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi memasuki tahun 2025 untuk perkara di atas kita harus lebih lagi memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang Tuhan, tentang iman percaya, tentang karya Tuhan Yesus, tentang hidup yang kudus, ya, tentang karya penebusan Tuhan. Dan semuanya hal-hal yang membawa kepada kekekalan. Mari kita pikirkan dan kita lakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya supaya saudara dan saya dapat memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas, maka yang pertama, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas, yang pertama miliki hubungan relasi keintiman dengan Tuhan. Dasarnya untuk saudara dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan adalah kasih. Tanpa kasih saudara dan saya tidak akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bahkan suami istri pun ya, bisa berkomunikasi, bisa karib, bisa bersendagurau, ya, karena ada kasih. Amin. Kalau nggak ada kasih, itu semuanya dibalut dengan kepura-puraan. Ya. Anak dengan orang tua pun, adik dengan kakak semua. Dasarnya kasih. Jadi kalau saudara dan saya memiliki kasih Allah, saya pastikan akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang didasari dengan kasih. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Jadi artinya seluruh tubuh, jiwa, dan roh saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Ketika mengasihi Tuhan, maka akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan memiliki pikiran-pikiran sama seperti pikiran Tuhan. Amin. Ya. Suami istri kalau banyak komunikasi, ya, baik hubungannya, perjalanan pikirannya akan sejalan. Tidak akan selalu bertentangan. Amin. Karib gaul yang benar. Begitupun dengan Tuhan, ketika kita karib gaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pikiran-pikiran kita akan sejalan dengan pikiran-pikiran Tuhan. Amin. Memiliki pikiran-pikiran Kristus dengan cara memiliki hubungan yang intim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi milikilah keintiman dengan Tuhan. Kita akan memiliki pikiran-pikiran perkara di atas, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Yang kedua, miliki, kalau tadi pikiran, kalau sekarang miliki hati. Ya. Kalau tadi hubungan, sekarang miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ya. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Saya pasti dasarnya tetap kasih. Amin. Tanpa memiliki kasih, gak akan punya hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena kasih, punya hati yang melekat kepada Tuhan. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, pasti yang diingat tentang Tuhan. Ya. Segala sesuatu hal tentang Tuhan. Coba bayangkan ketika cinta pertama pasangan suami istri. Ya. Lagi tumbuh-tumbuhnya. Memiliki kasih semula. Dipikirnya ingatnya ya pasangan hidup. Ya. Pacar. Lagi duduk ingat Ibu Lika. Lagi jalan ingat Ibu Lika. Lagi tidur pun mimpi tentang Ibu Lika. Kalau hatinya memiliki kasih. Amin. Samalah semuanya. Begitupun dengan Tuhan. Kalau memiliki hati yang melekat. Pikirannya dimanapun ada, sedang apapun pasti hatinya terpaut kepada Tuhan. Kalau hati terpaut kepada Tuhan, pasti memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Ya, penting sekali Bapak Ibu Tuhan memiliki. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan bisa dilihat dari buah-buah kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat dan kelima. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting itu melekat kepada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ada tandanya. Dalam kehidupannya ada buah-buah. Buah-buah perbuatannya. Buah roh. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Karakter hidupnya. Karakter Kristus banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hati melekat kepada Tuhan, tidak bisa kita memikirkan tentang perkara-perkara di atas. Amin. Yang pertama, memiliki hubungan dengan Tuhan, keintiman. Yang kedua, miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Supaya kita bisa memiliki pikiran-pikiran perkara di atas tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita melekat pada Tuhan, pasti yang dipikirkan juga, yang dibicarakan juga yaitu tentang Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih semula. Nah ini dasarnya semuanya adalah kasih. Saya pernah sampaikan, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, bukan hanya sekedar aturan, tidak boleh begini, harus begini, tetapi terlebih lagi dari itu adalah relasi. Hubungan, itulah kekristenan. Hubungan kasih antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, itulah kekristenan. Makanya orang lain menyebutnya agama Kristen itu agama kasih. Dan firman Tuhan katakan Allah kita adalah kasih. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, marilah kita kembali kepada kasih semula. Kasih semula pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat.
Setiap orang punya pengalaman ini. Amin. Setiap orang punya pengalaman ini. Tahun 89 saya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saya. Menggebu-gebu hati saya mencintai Tuhan. Saya belum bergereja. Saya lari persekutuan A, saya lari persekutuan B. Bisa seminggu berapa kali ya? Berkali-kali. Ya. Tapi Tuhan ampun, sekarang nggak tiap hari pengen seperti itu. Kita harus kembali. Artinya miliki kerinduan, haus, lapar akan Tuhan. Itu namanya kasih semula. Sehingga apapun pasti tentang Tuhan, dalam situasi apapun pasti yang dipikirkan tentang Tuhan. Ya, marilah kita kembali kepada kasih semula. Sebab kalau enggak, firman Tuhan katakan bertobat, engkau sudah jatuh dalam. Firman Tuhan dikatakan Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Orang percaya itu pertobatannya harus kembali kepada kasih semula. Amin. Bukan bertobat untuk menerima Tuhan Yesus, enggak. Kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi kasih kita yang luntur kembali perbaiki dengan kembali kepada kasih semula. Yang berikutnya Bapak Ibu yang yang terakhir, jadi orang Kristen, jadi orang percaya harus punya integritas, kejujuran. Jujur kepada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau Ibu Lika katakan kalau lagi marah ya marah kepada Tuhan. Tapi dalam artian marah bukan meninggalkan Tuhan. Ya, artinya jujur apa yang ada dalam hati kita. Tuhan senang kepada orang-orang, kepada anak-anaknya yang jujur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh orang yang jujur di dalam firman Tuhan adalah Yusuf. Amin. Dia jujur ketika diganggu Potifar pun dia jujur takut akan Tuhan. Ya. Kesempatan seorang laki-laki, ya, kalau bukan di dalam Tuhan itu sudah lain ceritanya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan tutup dengan satu pernyataan. Mari kita selalu menjadi orang-orang percaya yang memiliki gaya hidup selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi di tahun 2024, kalau saudara saya percaya Tuhan Yesus, semuanya itu seizin Tuhan. Enak, tidak enak, sekalipun itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yang penting rubah pola pikir kita. Jangan seperti di dalam renungan tadi suaminya, tetapi seperti si istrinya. Kejadiannya sama, tapi perbedaan pandangannya. Yang ini mengeluh, tetapi ini mengucap syukur. Tapi puji Tuhan, yang mengeluh baca tulisan istrinya menyejukkan hatinya dan menjadi kembali berbahagia. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, dan memasuki 2025, ini penting, miliki keintiman lebih lagi kepada Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita kembali kepada kasih semula. Yang keempat, melakukan kehendak Bapa, yaitu berbuah-buah, ya, memiliki karakter ilahi, ujungnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan yang terakhir, yang kelima, jadilah orang percaya yang berintegritas, memiliki kejujuran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, saya rindu berdoa.